Oke, selamat sore. Kali ini kita pengen sharing dikit nih tentang effective technical communication, yaitu cara yang lebih efektif atau teknik yang lebih efektif dalam, berkomunikasi gitu. Dan ini tujuannya adalah untuk meng-upgrade, technical skill kita gitu. Dan, sedikit intro mungkin, karena kebanyakan orang-orang yang teknikal itu berkolaborasi atau bekerja sama dengan stakeholder lain, misal kayak product manager ya, PM, gitu, developer, company management, sama third party. Jadi kita kayak butuh gitu caranya, gimana caranya untuk berkomunikasi dengan baik gitu. Dan setiap kali ada meeting scrum, meeting sprint, di event-event lain, kita perlu untuk nge-lead atau memimpin meeting itu dengan best practice-nya ya. Karena apa? Dengan best practice meeting ini, kita akan mempermudah jalan kita untuk achieve the goals atau mencapai tujuan bersama gitu. Common technical communication can navigate challenges successfully. Jadi, beberapa technical komunikasi atau teknik komunikasi itu bisa, mengarahkan kita untuk, menyelesaikan, tantangan-tantangan dengan lebih mudah, seperti itu. Dan yang terakhir yang jelas, memiliki keahlian komunikasi itu dapat membantu kita di setiap interaksi kita, gitu. Dan, apa namanya, kondisi sebagai IM atau sebagai project manager ya, di sini, lebih menekankan lebih ke project manager. Seorang project manager itu daily activity-nya banyak interaksi dengan, most stakeholder di company gitu. Mungkin bisa ke bisnis stakeholder, bisa ke developer dan lain sebagainya, dan banyak interaksi itu memerlukan skill atau memerlukan keahlian komunikasi dengan teknik-teknik tertentu. Makanya di sini kita butuh nih atau perlu untuk, mempelajari, eee, technical komunikasi yang lebih efektif, gitu. Oke, masuk ke poin pertama yaitu establish standar. Di sini kita akan membahas kenapa nih standar itu dibutuhkan gitu. Sebenarnya standar ini nggak cuma masalah coding ya, banyak sekali standar di kehidupan kita yang kita bisa temui gitu. Kayak misal di jalan gitu, rambu lalu lintas, marka, eee, lampu lalu lintas dan lain sebagainya itu juga, mendorong kita untuk mengikuti standar tersebut gitu. Ada juga food ya, masalah makanan kita. Kalau makanan yang banyak-banyak bermanis nanti jadi diabetes dan lain sebagainya. Bahkan, apa namanya, kegiatan-kegiatan setiap hari yang kita lakukan itu juga, memiliki standar atau aturan masing-masing, seperti itu. Dan di sini, apa namanya, si developers itu punya standar itu nggak cuman untuk membuat aplikasinya aja gitu, tapi, lebih ke bagaimana kita bisa mengikuti rules-rules yang ada gitu. Dan developers, atau engineering standar ini atau developer standar ini adalah, kepatuhan kita ya untuk dalam beberapa kondisi untuk decision making atau pengambilan keputusan gitu. Jadi misal ada beberapa case yang ternyata, ada 2 developer atau 2 programmer yang saling bantahan gitu. Misal pakai function ini terlalu old school, pakai yang ini lebih baru gitu. Dan itu kita bisa, mengakali atau kita bisa take decision di situ menggunakan engineering standard atau developer standard. Dalam hal ini, kita bisa memberikan standar, best practice-nya seperti apa, menggunakan function yang lebih baru atau yang old school masih oke, seperti itu. Dan itu bisa kita tuangkan ke dalam developer standar gitu. Dan di sini juga bisa nge-produce uncertainty gitu. Jadi kayak ada kondisi-kondisi yang, eee, apa namanya, labil atau, penggunaan function kita ada parameternya sampai 10 gitu. Kondisi-kondisi kayak gitu kan jarang sekali terjadi ya, yang sampai parameternya banyak gitu. Dan ketika kita bisa nge-provide di situ ya kita buat aja. Misal kita ketika parameter itu lebih dari 3 gitu, langsung kita nggak boleh nge-provide parameter lebih dari 3, kita masukin ke objek misalnya, kita masukin ke interface misalnya. Dan dari situ, kondisi-kondisi uncertain ini bakal bisa di-tackle langsung oleh developer standar, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah save the time, karena semuanya udah paham ya,
Karena ini ketika disampaikan ke seluruh elemen engineer, seluruh elemen developer, itu akan mempermudah teman-teman memahami nih ke depannya caranya ngoding gimana, rules-rules-nya seperti apa, dan ini tidak memberikan kita cukup waktu untuk develop dan mengurangi waktu untuk berdebat sih, seperti itu. Oke, kemudian di sini juga ada standar proses ya. Standar proses ini juga dibutuhkan nih dari seorang project manager. Di sini masalah meeting struktur ya. Struktur meeting ini gimana? Masalah agile kan kita ada beberapa meeting nih. Kayak misal ketika di Scrum proses, mungkin misal ada grooming, ada planning dan lain sebagainya. Semua meeting ini harus ada strukturnya sih. Struktur kejelasan dalam hal ini batas waktu misalnya, dokumentasi misalnya, dan itu standar-standar proses ini akan memudahkan kita ke depannya ketika melakukan meeting di hari-hari selanjutnya, seperti itu. Dan kita juga perlu memberikan penjelasan nih siapa aja nih yang datang gitu. Ternyata ketika kita nggak buat standarnya di sini, standar proses di sini, nanti asal-asalan nih orang yang datang gitu. Pengennya semua orang, semua engineer datang, tapi ternyata teman-teman pada berhalangan hadir dengan alasan ada clash dengan meeting yang lainnya atau yang lain sebagainya, akhirnya tidak mewajibkan teman-teman engineer yang lain untuk datang. Akhirnya proses meeting tersebut mungkin akan terjadi gangguan ya. Misal satu isu ini harusnya dikerjakan sama engineer si A gitu. Nah ternyata si A lagi ada meeting yang lain gitu karena nggak dikasih tahu atau nggak diinformasikan kalau wajib datang di meeting ini. Gitu. Dan dengan kondisi tersebut akhirnya terjadi blocker dan meetingnya nggak jadi efektif gitu. Dan di sini juga kita perlu menjelaskan ya pengambilan keputusan itu seperti apa dalam proses meeting tersebut gitu. Misal ketika sprint planning pengambilan keputusan ya penggunaan story point-nya maksimal berapa, penggunaan story point metodenya seperti apa, dan maksimal per engineer itu dapat story point berapa, pengerjaan per story point itu maksimal berapa hari, dan itu pengambilan keputusan itu akan membantu setiap proses meeting di dalam pengerjaan software development seperti itu. Nah, akan tetapi standar ini kita perlu nge-akses nih, karena standar ini nggak bisa kita gunakan terus-menerus ya, karena kita juga perlu mempertimbangkan ketika tim kita mulai growth nih. Timnya mulai growth, necessity mulai growth, dan dengan beberapa kondisi tersebut, itu akan mendorong kita untuk menilai nih apakah standar kita masih layak untuk dilakukan. Kalau standar itu udah old school atau udah nggak layak untuk dilakukan, ya kita perlu mengupdate, merubah mana sih standar-standar yang mungkin kita masih perlukan di waktu yang mendatang. Seperti itu. Kemudian coding standar ini kita masuk ke automation gitu. Nah, setiap kali code review itu akan membuat code standar yang baru gitu. Jadi dengan adanya code review ini kita akan menemukan nih bahwa ada beberapa hal yang mungkin kita perlu masukin ke code standar gitu. Misal yang tadi saya mention di awal, penggunaan function dengan 3 parameter atau ada 10 parameter. Kalau kita nggak melihat dari code review, kita nggak bakal nemu nih case-case kayak gini gitu. Ketika kita code review, nah ini kenapa nih ada satu function yang pakai 10 parameter gitu. Dan dengan seperti itu si reviewer pasti komplain dong. Ya nggak bisa dong, kayak gini juga bakal susah nih ngurutin dari parameter 1 sampai 10. Kita harus benar-benar memposisikannya tepat gitu. Kalau ada penambahan atau ada perubahan bakal vulnerable nih gitu. Dan dari situ kita bisa menambahkan code standar bahwa penggunaan yang baik mungkin parameternya menggunakan objek atau menggunakan interface seperti itu. Dan code review ini diisi lebih tepatnya code review ini diikuti oleh 5 elemen ya. Yang pertama code itu sendiri, yang kedua author atau yang ngebuat code-nya, yang ketiga author ego atau keinginan si author, yang selanjutnya adalah reviewer,
yang keempat ya reviewer atau yang nge-review code-nya tersebut, dan yang kelima ada reviewer ego atau ego keinginannya si reviewer. Dan ini akan jadi problem sih ketika 5 elemen code review ini bersatu tanpa ada arahan dari sana ke sini, tanpa ada standar yang jelas gitu. Si author ketika membuat coding ya pastinya dia nggak pengen dong codingnya di-review gitu atau di reject atau di-komen gitu. Pengennya sekali push dia langsung oke gitu. Tapi pengennya reviewer nggak gitu. Pengennya reviewer ya ketika coding masuk ya semuanya sesuai standar nih. Ada unit test-nya, ada apa namanya? Penggunaan API kontraknya jelas dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadi problem sih ketika teman-teman mengkritik atau memberikan komen yang lumayan membuat frustasi gitu. Biasanya komennya lebih ke menyerang orang ya, bukan menyerang codingnya. Itu akan menjadi suatu dampak yang negatif juga di dalam tim seperti itu. Dan ketika kondisi-kondisi di code review itu nggak di planning dengan baik, ya itu akan menjadi chaos atau menjadi masalah yang lebih besar lagi. Gitu. Bagaimana solusinya? Solusinya ya kita perlu menggunakan yang namanya static code analysis. Static code analysis ini bisa berupa linter mungkin, bisa berupa quality git mungkin. Dan di sini static code analysis ini bisa menjadi sebuah robot nih untuk memperjelas atau membersihkan chaos itu secara otomatis, membersihkan masalah-masalah itu secara otomatis. Jadi dengan adanya linter misal gitu, itu akan mempermudah nih pengerjaan si author gitu. Author tanpa dikasih tahu sama reviewer pun dia udah tahu kalau sebenarnya ini salah gitu. Dan dalam hal ini penggunaan static code analysis akan mempermudah reviewer juga. Dalam hal ini tidak terlalu banyak code yang akan dicek sama reviewer. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah PR ya. PR ini kita perlu ngincludein si isu number-nya gitu. Kalau di kita mungkin pakai Jira atau ya GitLab mungkin pakai tracker yang lain, ya kita mention aja isu number-nya berapa, terus ketika kita nge-commit atau kita ngebuat pull request, ya kita summarize aja untuk changes-nya apa aja gitu. Ketika kita summarize changes itu dengan baik, itu akan mempermudah nih si reviewer ini ngebaca pengennya gimana sih nih si author gitu, yang codersnya ini gimana pengennya gitu. Jadi si reviewer tinggal ngelihat langsung in details code-nya yang mungkin berdampak ke related issue gitu. Ya kemudian review itu reviewer juga akan dapat goal-nya atau tujuan PR-nya ini untuk apa. Itu bakal lebih mudah sih. Dan di sini kita perlu ngebuat template sih, dalam hal ini template untuk PR ya. Dan ini juga kita provide juga di engineering standar atau profit template-nya. Ya bagaimana caranya, apa perubahannya mungkin, bagaimana cara ngetesnya, dan kita perlu nge-provide checklist sih untuk make sure nih semua expected flows jalan dengan baik gitu. Misal flow yang pertama masukin nomor WhatsApp mungkin ketika kirim OTP jalan atau enggak OTP-nya, mungkin ketika nanti forgot PIN dia jalan atau enggak, dan itu semuanya kita checklist satu persatu untuk memastikan semua definition of done dari satu isu itu berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Oke, yang selanjutnya adalah performing reviews. Dan di sini yang melanjutkan proses tadi ya, masalah automation. Di reviews ini ada dua ya tadi, author sama reviewer gitu. Si author sama reviewer ini harus bekerja sama secara efektif dan lebih santai gitu. Karena memang kondisi code review ini mungkin akan memberikan apa namanya intensitas emosi yang cukup gitu. Makanya untuk melakukan code review kita harus benar-benar enjoy di situ gitu. Oke, dan kita juga memerlukan
nggak boleh antagonis ya, kita harus lebih empatik kepada teman-teman. Dalam hal ini mungkin sebagai author kita juga harus empatik kepada reviewer, dari reviewer juga lebih empatik kepada author. Dan ada beberapa review code suggestion ya untuk reviewers. Harusnya memberikan komen positif dulu nih, komen positif dulu. Dalam hal ini apapun yang dilakukan sama teman-teman author atau teman-teman programmernya di situ, kita beri positif komen dulu nih, bagus nih, on time, atau bagus nih udah sesuai dengan standarnya kita gitu, atau bagus nih udah diimplementasi yang kita pengenin sebelumnya. Kita kasih komen positif dulu, kemudian include yourself gitu. Include yourself ini lebih ketika memberikan review, kita membayangkan bahwa yang kita review adalah kita sendiri gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menata kata-kata, kita bisa membawa diri kita sebagai orang yang memberi, sebagai orang yang loading gitu. Dalam hal ini dengan seperti itu kita akan memberikan memberikan kata-kata atau kalimat yang mungkin tidak akan melukai perasaan dari authornya gitu. Kemudian kita bisa memberikan komen itu dari berbentuk sebuah pertanyaan gitu, misal gini, ketika melihat function yang tadi ya, function yang 3 objek, lebih dari 10 parameter gitu, kita mempertanyakan, ini ada contohnya nggak ya function yang pakai 10 parameter. Nah itu akan lebih baik ketimbang nggak boleh sih ini pakai 10 parameter. Jadi instead of kita memberikan judgement di situ, kita better untuk memberikan komen yang bernada pertanyaan gitu. Sebelumnya pernah lihat nggak ya function yang pakai 10 parameter gitu. Itu akan jauh lebih baik daripada langsung judge di situ. Dan yang selanjutnya adalah fokus on the code, bukan ke person ya. Gitu. Ya karena emang yang dibahas di sini code review sih, bukan person review. Jadi ya kita harus lebih fokus di code-nya. Gitu. Siapapun yang nge-commit, siapapun yang memberikan code tersebut, yang siapapun author-nya, ya kita harus fokus ke code-nya rather than ke person gitu sih. Untuk ke author-nya ya kita si author ini perlu assume best intent atau intensitas yang lebih dekat ke reviewers-nya. Kemudian post a follow up question to true up what reviewer mean. Jadi si author ini perlu mempertanyakan kembali ini maksudnya gimana sih gitu. Misal tadi yang masalah function yang 10. Ini langsung ditanya aja. Mungkin cara yang lebih bagus bagaimana ya? Saya baru tahunya pakai seperti ini. Mungkin seperti itu akan jauh lebih baik ya dari author-nya daripada ini cara yang bagus ya seperti ini gitu. Author-nya sendiri kayak pengen tegang-tegangan gitu juga jadi problem sih. Makanya dari author harusnya memberikan follow up question aja. Memang best practice-nya seperti apa? Atau apakah ada coding yang mungkin lebih bagus yang bisa saya implementasi? Itu akan jauh lebih bagus untuk si author. Yang pertama dapat ilmunya juga dari reviewers, dan yang kedua akan menjaga hubungan lebih baik dari bersama reviewers. Yang selanjutnya ada acknowledge its comment although just a thumbs up. Ya, ketika ada komen dari reviewer, mungkin dikasih emoticon jempol dulu, itu untuk menandai bahwa kita menerima atau menyadari bahwa di situ kita ada yang kurang atau ada komen yang diberikan reviewer yang mungkin bakal kita perbaiki gitu. Dalam hal ini reviewer juga habis setelah memberikan komen juga berharap komen itu segera diperbaiki sih, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah managing project. Ini beda ya, yang tadi mungkin coding standar, yang ini lebih ke sistem proses. Komunikasi di antara stakeholder dan project team mungkin bisa membuat project itu gagal ya. Dalam hal ini komunikasi memang sangat penting, masalah project ya, masalah managing project gitu. Komunikasi itu butuh komunikasi secara efektif dan lebih mengena kepada stakeholder gitu. Dalam hal ini stakeholder yang kita bahas masalah bisnis stakeholder ya, mungkin dari user kita,
atau mungkin dari company management seperti itu. Ya, yang ketika kita tetap kekeh dengan cara komunikasi kita yang mungkin lumayan old school, kita akan mengalami ini kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan sih. Misal komitmen dari stakeholder akan menurun gitu. Jadi yang sebelumnya keyakinan stakeholder ini 100%, mungkin tinggal 50% komitmennya. Jadi mungkin ketika pengerjaan akan terhambat juga karena komitmen dari stakeholder juga sudah menurun gitu. Kemudian kita juga akan mendevelop sesuatu yang sebenarnya nggak sesuai sama harapan dari stakeholder gitu. Stakeholder maunya A, mungkin dari kita jadi AB gitu. Masih mirip tapi nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Kemudian gimana nih caranya untuk memastikan stakeholder ini bisa connect nih sama kita dari awal sampai akhir gitu. Biar bisa berkomitmen bersama, biar bisa melakukan project ini dari awal sampai selesai dengan sama-sama senangnya gitu. Yang pertama kita perlu nge-provide masalah project kick-off meeting gitu. Kita jelasin nih project ini tentang apa benefitnya ke stakeholder, terus komunikasi tools-nya kita pakai apa, mungkin pakai Google Space atau pakai WhatsApp atau pakai Slack dan lain sebagainya. Dan kita perlu jelasin nih arah tujuan project ini mau kemana gitu. Yang jelas dari stakeholder pasti pengen benefit kan gitu. Dari mereka pengen benefit dan benefit apa yang akan kita kejar dari suatu project itu. Gitu. Kemudian kita perlu take survey nih. Take survey ini kita nanya ke teman-teman stakeholder selama proses development project apa sih yang berjalan selama ini dan apa yang nggak jalan, yang stuck gitu, dan apa yang bisa kita improve sebagai project manager gitu. Ini seperti retrospektif yang ada di sprint ya. Jadi dari sini kita bisa nge-assess mana nih hal-hal yang masih kita perlu lakukan dan mana yang udah kita nggak perlu lakukan lagi gitu. Tujuannya apa? Tujuannya ya tadi sih alignment antara business stakeholder sama project team gitu. Jika ada saran dari business stakeholder ya kita perlu do our best dan kita perlu ada adjustment sedikit mungkin hingga projectnya selesai gitu. Mungkin dalam hal ini ketika kita sebagai project manager nggak terlalu bagus untuk selalu mengikuti suggestion dari business stakeholder ya, dan kita perlu take notes apa aja yang benar-benar mereka butuhkan based on priority, dan itu yang perlu kita kejar based on priority-nya yang mana, seperti itu. Oke, yang selanjutnya establish standard. Masih di poin establish standard, yaitu sistem proses tentang testing software. Nah, ini berkaitan sama teman-teman QA. Teman-teman QA atau quality assurance itu bisa jadi musuh, bisa juga jadi teman gitu. Karena memang tujuannya teman-teman QA itu adalah mengecek atau memastikan sistem yang dibuat itu sesuai dengan keinginan user, walaupun dengan berbagai cara yang sebenarnya mungkin si software developer tidak menyadari hal itu gitu. Dan di sini kita lebih menitik beratkan ke gimana caranya untuk avoiding tension ya, atau mengurangi tensi yang ada ketika software testing berjalan gitu. Yang pertama, kita perlu ada yang namanya template bug report gitu. Jadi ketika teman-teman QA menemukan bug, ya kita buat satu template bug yang isinya summary, ini detail terkait bug temuannya itu. Please provide with clear ya, yang jelas gitu, di provide yang secara jelas dan mudah dipahami oleh teman-teman software developer. Yang kemudian step to reproduce, ini langkah-langkah untuk menemukan bug-nya tadi seperti apa, kemudian expected result atau hasil yang sebenarnya diinginkan seperti apa, dan yang selanjutnya adalah actual result. Ketika jadi bug itu otomatis expected result sama actual resultnya nggak sama gitu. Oke, yang selanjutnya ada bug priority metric.
bug priority metric ini, ketika bersama teman-teman QA kita perlu list down nih untuk priority per masing-masing bug. Misal nih bugnya ada 10, kita prioritaskan nih dia secara high, secara mid, secara low-nya seperti apa. High ini adalah bug-bug yang potensi untuk jadi blocker dalam flow proses di suatu sistem seperti itu. Jadi ketika bug ini tidak di-resolve, itu akan berdampak ke flow system hingga mungkin user retention-nya akan turun. Seperti itu. Kemudian yang low ini mungkin yang masalah UI ya, mungkin gambarnya bordernya geser ke kanan dikit atau overlapping satu image sama yang lain, itu lumayan low. Karena kenapa? Itu tetap bisa berjalan walaupun tidak enak untuk dipandang seperti itu. Dan setelah diprioritaskan based on high, mid, low, kemudian kita bagi persentase user potensi yang terkena gitu. Dan dari sini kita ngelihat nih, misal bugnya di proses login gitu. Kalau bugnya di proses login kan semua orang sebelum masuk ke apps-nya login dulu nih. Berarti persentase user kena kan sekitar 100-70% gitu. Dan dari sini kita mapping semuanya based on priority dan percentage, baru kita melakukan proses solving based on priority-nya. Seperti itu. Oke, sudah sampai sini saja untuk pembahasan established standard sore hari ini. Terima kasih. Oke, Mas Karim. Tadi Iya, sampai Mas. ke testing software jadinya ya? Iya, testing. Oke. Sorry, yang belum saya hapus. Oke. Nah, mungkin bisa dibuka lagi, Mas, slide-nya. Saya present lagi, Mas ya. Oke, ini Mas. Ya, slide yang pertama. Belum share screen ya? Sudah, Mas. Oh, sorry. Saya oke, ini baru loading di saya. Oke. Sebentar. Oke. Nah, yang ini oke. Coba ke slide yang keempat deh, Mas. Iya. Nah, ini. Ya, pada dasarnya sih ini ya, kebutuhan apa kenapa standar itu dibutuhkan kan ya. Iya, nah, benar, Mas. Tadi oke sih mengenai analoginya gitu ya, terkait mengenai raba lalu lintas kan gitu ya. Nah, tadinya saya nggak expect sampai sedip tadi yang code standar, tapi ternyata dibahas lebih detail. Oh, emang mau konfirmasi aja sih, emang di tradingnya emang dibahas sampai sedetail itu ya? Yang mana, Mas? Coba Mas ke slide kelima deh. Nah, ini. Code review ini. Iya. Ini emang dibahas sih, Mas. Oke, nice. Jadi nggak cuma code review emang bisa jadi coding standar, dan tapi jadi banyak problem ketika author sama reviewernya beratin ego masing-masing. Itu dia. Jadi konsentrasi yang didorong di sini adalah bukan masalah proses code review-nya gitu ya, tapi lebih ke technical communication-nya kan gitu ya, antara autornya kan gitu ya, antara reviewernya kan gitu ya. Nah itu ya sih yang menurut saya agak menarik ya. Berbeda gitu. Dan tapi ini kan menurut saya sih ini salah satu study case gitu ya. Study case adalah code review. Nah, kemungkinan besar pasti ada tempat-tempat lain yang punya isu yang mirip-mirip kan gitu ya. Iya. Betul. Terus ini cuman dia mentionnya cuman di awal gitu. Jadi kayak pas intronya dia di video, dia bilang kalau code review itu bisa ngebuat good coding standard gitu. Cuman habis itu dia langsung skip ke komunikasinya gitu sih. Ya, itu dia. Oke, lanjut Mas yang ke slide nomor 6. Ini lebih ke ngejelasin reviews-nya, no comment sih pada dasarnya, karena tadi kita sampaikan fokusnya lebih ke bagaimana menghadapi
review itu sendiri gitu ya, sebagai reviewer sama sebagai author. Cuma tadi saya sempat kepikiran nggak dibahas ya di situ ya mengenai jangan baper. Oh nggak ada Mas. Karena kadang-kadang kan itu sering terjadi lah. Cuman di situ emang dijelasin sebenarnya pada baper semua sih, kan ada videonya gitu, ada videonya. Cuman dia si konten kreatornya dia cuman ngomerin dari 2 video ini lebih bagusan yang ini kan, gitu aja sih. Siap. Oke, lanjut Mas ke slide yang ke-7. Oke. Ini project management sih. Ya, benar sih, cara menghadapi komunikasi ketika ada isu gitu ya, ketika ada failure, communication style. Pada dasarnya sharing mengenai pengalaman-pengalaman ini keren banget. Terus kita ke 8 boleh. Tadi saya mau komen yang tech survey itu kayaknya bagian dari retro sih pada dasarnya, nggak ada masalah. Iya, yang ini. Oke, untuk yang QA, walaupun ya mostly adalah basic requirement, basic kerjaan dari teman-teman QA, teman-teman IM perlu tahu lah kan gitu ya, proses mereka itu seperti apa dan gimana gitu ya. Itu sih pada dasarnya cara kerjanya secara big picture. Oke, terus lanjut. Habis kah? Habis Mas. Ya udah kalau gitu. Oke, so far keren. Ada komen dulu dari Mas Karim mungkin? Jujur ini course-nya agak aneh sih Mas. Dari yang sebelumnya kan kayak nyambung gitu, satu nyambung gitu. Ya ini kayak habis ini kayak mental gitu. Soalnya kan emang beda ya. Ini kan standar, ini review. Review habis itu sistem proses. Hubungannya. Iya, jadi kayak langsung lompat gitu aja. Nggak ada kayak bridging-nya dari satu ke yang selanjutnya, cuman itu aja sih. Dan nggak sedip yang sebelumnya. Mungkin itu aja. Iya. Overall oke sih, overall oke. Oke, mungkin saya sedikit sharing kalau Mas perhatiin cara kerja saya gitu ya. Nah, makanya saya sangat suka dengan kursus ini. Kenapa? Dia masukin chapter 1 itu sebagai established standard, sebagai bahasan technical communication, bukan yang lain-lain gitu ya. Nah, karena dia ngerti bahwa standar ini yang paling penting. Kalau kita udah punya standar, yang lain-lain tinggal ngikutin gitu ya. Iya, nah, benar. Sekarang pertanyaannya ketika kita bikin standar seperti apa yang dibutuhkan kan gitu ya. Nah, itu saya kerasa banget ketika membuat halaman home-nya engineering standard, Mas. Itu kerasa banget. Karena ketika awal pertama kali saya melihat engineering standard yang buatannya Mas Farandi ya, bareng sama Mas Karim, itu kan mostly mengenai guidance mengenai lebih ke code writing kan gitu ya. Nah, pada dasarnya kalau kita melihat big picture engineering itu kan more than that gitu. Nah, makanya jadi saya suka dengan course ini. Kenapa? Dia membagi-bagi dengan big picture, di mana kita butuh coding standar, kita butuh sistem proses, kita butuh people proses. Betul, proses. Nah, ketika saya membuat halaman home itu jadi apa ya? Jadi terlihat gitu dengan adanya di sini gitu. Oh, ternyata memang kita mulai dari coding standar dulu kan gitu. Tadi masih sempat sampaikan berbagai macam tipe lah. Walaupun mungkin kita punya lebih dari yang ini kan gitu ya. Tapi at least kita udah on track gitu. Terus review, walaupun kita mungkin nggak detail banget, tapi kita udah bagian dari flow SOP-nya, prosesnya kita kan gitu ya. Nah gitu. Terus masuk ke sistem proses, mungkin di sini dia menekenin mengenai managing projects, tapi kalau di kita kan menekenin mengenai lebih ke agile practices kan gitu ya, lebih ke scrum kan gitu ya. Nah mungkin binatangnya aja yang agak sedikit berbeda kan gitu ya, tapi intinya sama gitu. Testing software pada dasarnya di sisi QA kan gitu ya, dimana kita juga ngedrive mengenai hal ini juga, dan itu nggak mungkin kita tinggalkan. Nah, setelah ini masuk ke people process kan gitu ya. Nah itu kita mungkin ini masukan buat kita juga, apakah ini memang kita harus masukin ke engineering standard kita, karena sebentar ini kan kita belum punya gitu ya. Onboarding, walaupun kita menyepelekan onboarding, tapi itu cukup penting buat teman-teman yang baru join. Saya harus mulai dari mana kan gitu ya. Mungkin mudah-mudahan ketika Mas yang pelajari bagian yang onboarding ini, Mas punya masukan ke kita apa nih yang harus kita siapkan kan gitu ya buat teman-teman. Begitu juga dengan mentoring.
Itu sih makanya walaupun mungkin Mas Karim melihat tidak ada keterhubungan antara satu sama lain, tapi saya melihatnya ini dapat banget sih. Oke Mas, ya. Iya itu sih masih masih apa ya? Dari sini emang mostly memang secara komunikasi sih Mas. lebih lebih ke komunikasinya sih. Gitu. Iya. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah begini. Khususnya bagian standar gitu ya. Karena kan sepintas standar itu kan nggak ada hubungan sama komunikasi sepintas kan gitu ya. Iya. Nah, pekerjaan teman-teman itu kan macam-macam. Mungkin ada yang pola pikirnya A, pola pikirnya B, pola pikirnya C kan gitu ya. Membuat hasilnya juga beda-beda kan gitu ya. Nah, gimana caranya kita menyamakan itu semua ya dengan menggunakan standar kan gitu ya. Nah, saya lihat ada berbagai macam tipe leadership Mas gitu ya untuk mendorong best practice gitu. Nah, kebetulan kalau saya mirip kayak ini, kita bikin standarnya, kita samain semua, kita bikin dokumentasinya, semua mengacu ke satu dokumentasi yang sama kan gitu ya. Ketika ada pengen melakukan perubahan, minta approval ke atasan, kita semua agree, baru kita update di sisi engineering standar. Kira-kira begitu kan ya. Nah, tapi ada leadership yang lain di mana dia ngedorong di satu squad gitu ya. Dia dorong di satu squad, dia istilahnya dia POC gitu ya kasarnya. Dia tes di satu squad, dia coba jalankan satu best practice apapun itu bentuknya, apakah unit testing kah, apakah itu TDD sampai ke level TDD atau code review dan lain gitu ya. Nah, sampai itu beneran works gitu ya, dan dia akan jadi percontohan buat squad yang lain sehingga squad yang lain bisa mempelajari, meniru dari apa yang dia bikin. Ada yang tipe leadership seperti itu juga gitu ya. Nah, saya yakin pasti banyak yang lain gitu ya, tapi ini salah satunya yang bisa kita dorong dan makanya saya sangat agree ketika dia mengatakan establish standard itu adalah bagian dari komunikasi teknis. Oke, nangkep sih Mas. Dan sebenarnya dari sini saya juga ada yang nangkep yang mungkin di kita belum sih. Ini sih. Assess your standard early. Benar. Ini kita belum. Benar sih. When it grows ya, benar. Iya. Ketika timnya mulai beda kebutuhannya dan timnya udah mulai gross ya. Iya. Karena faktornya banyak dan faktornya udah mulai kompleks kan gitu ya. Iya. Mungkin dengan teknologi juga semakin lama semakin maju, berbagi dengan tipe tim juga convenience-nya tim juga mungkin akan berubah kan gitu ya. Iya. Dan ini jadi PR dari saya dan teman-teman IM yang lain sih, gimana caranya kita sosialisasi standar ini benar-benar baik gitu. Dan sebenarnya masih banyak yang pengen saya rubah dari engineering standar sih Mas. Kayak di agile prosesnya kayak saya masih naruhnya di mana, harusnya nggak di situ, mungkin penataan foldernya dan untuk beberapa variabel yang lumayan dinamis ya, seperti code unit test yang harusnya sekarang 80 kayaknya masih ada 70 kayaknya di engineering standarnya. Itu sih. Dan balik lagi ya tadi masalah ini baseline of decision making. Takutnya nih ada teman-teman yang melakukan decision making tanpa ngelihat engineering standar yang akhirnya bertentangan gitu. Dan akhirnya hal yang bertentangan ini yang dijadikan standar, kan yang lainnya jadi repot. Itu sih. Nah, benar sih. Itu masalahnya kayaknya masih banyak kejadian. Iya. Masih Beberapa kejadian, jadi kayak yaudah kita coba aja pakai ini. Padahal sebenarnya kita udah punya standarnya. Dicoba, yaudah lebih bagus ini. Nah, padahal dari awal udah decide untuk pakai yang sebelumnya gitu. Benar. Balik lagi kita sebagai engineering management kita harus bisa berpikir lebih objektif gitu ya. Coba menghilangkan hal yang tadi yang dirasa ego ataupun dirasa ambisius bahwa dia pengen pelajari hal yang seperti ini kan gitu ya. Dan, maksud saya apa? Maksud saya definisi objektif itu adalah bukan metodologi yang kita pengen capai, bukan teknologi yang baru yang kita pengen capai, tapi endingnya apa sih sebenarnya yang mau kita capai? Apakah dia akan jadi best response times atau better quality code? Dalam hal ini better quality code ini maksudnya adalah kedepannya mungkin bisa reusable-nya bisa lebih baik lagi kan gitu ya. Ketika ada produk baru nggak perlu harus refactor ulang kan gitu ya. Iya, ya itu sih yang masih perlu
Itu aja sih. Yang lainnya sepertinya kita banyak yang udah implement sih. Masalah code review ini juga kalau ditaruh di grup dan semuanya itu juga jadi lumayan rame, tapi ada problem sih Mas sebenarnya. Banyak MR atau PR yang tenggelam sih sebenarnya di situ. Itu yang masih jadi concern saya sebenarnya. Gitu. Tapi ya flow dulu sih. Teman-teman juga aware ketika ada code-nya yang belum direview pasti teriak-teriak sih. Iya, dan paling sering yang saya perhatiin gitu ya, ketika teman-teman dapat handover itu pasti tanda kutip bukan literally komplain ya, tapi mengkomenin negatif terkait siapa yang nge-code sebelumnya kan gitu ya. Nah, itu sesuatu yang menurut saya agak jelek sih sebenarnya kan gitu ya. Iya, betul. Sebelum kita nge-komen harusnya dia udah berpikir dulu gitu ya. Kenapa seorang sebelumnya ini bikin coding seperti ini? Apa sih sebenarnya yang dia hadapin? Kan dia kan nggak tahu kan gitu ya Mas ya. Bisa jadi ketika dia nge-coding itu dia diminta 3 hari selesai misalkan gitu ya. Di mana manajemennya butuh besok harus live dan harus bisa diakses oleh kliennya, misalkan kliennya super misalkan gitu ya. Kita kan nggak tahu kan Mas gitu. Yang dimana tech-debt-nya masih harus diperbaiki tapi nggak sempat. Ya kita juga nggak tahu. Kita nggak bisa serta merta langsung tanda kutip ngejelekin gitu ya. Gitu. Yang bisa kita kita harus bisa konfirmasi gitu. Apakah ini seperti ini? Apakah ini seperti begini kan gitu ya. Nah itu yang perlu kita improve dengan semakin sering kita bisa mengerti atau mengertiin coding yang sebelumnya, semakin kita makin dewasa untuk apa yang harus kita lakukan dan solusi yang terbaik itu harus bagaimana kan gitu ya. Ya balik lagi yang ini tadi sih, kalau nge-komen ya harusnya lebih ketanya sih, nggak ngejudge sih. Saya sendiri juga pernah sih dari yang apps itu kan ngebuat tokennya dari apps ya, bukan dari backend. Jadi backend nge-generate sendiri, frontend nge-generate sendiri, terus di-match. Ketika sama, dia tokennya sukses gitu. Dan itu sebenarnya nggak best practice kan, memang nggak best practice gitu. Dan pada bukan mempertanyakan, pada judging. Udah ada Gemini, udah ada kayak gini, ngapain buat kayak gini gitu. Saya saat itu yang ngebuat kayak, Anda tidak tahu proses sebelumnya seperti apa. Itu kita bulan 30 juta. Yang itu PPOB kan Mas, PPOB kisaran 30-an juta gitu. Itu saya makan siang aja udah cuman makan 2 suap nasi doang gitu. Udah nggak bisa makan gitu ya. Tapi ya saat itu kan emang, dan Pak Willy juga lagi di Surabaya gitu, hard time gitu. Kalau tahu ceritanya pasti ya, oh ya udah gitu. Tapi kalau nggak tahu, ngapain gini-gini. Iya, makanya sebelumnya juga sempat saya dapat juga komen dari ini codingnya kurang bagus atau gimana kan gitu ya. Dan dia bahkan dengan coding dia sendiri gitu ya, misalkan codingnya dia sendiri yang udah sempat perbaiki, dia lebih prefer bikin yang baru dibandingkan memperbaiki yang lama kan gitu ya. Nah kadang hal-hal seperti itu membuat si Mas David lebih jadi makin jengkel tanda kutip gitu ya. Karena masalahnya Mas David itu Mas take time too much untuk fix. Karena Mas David itu juga pernah ngerasain jadi kayak Mas Karimnya atau Mas Irfannya gitu ya, yang jadi apa istilahnya ya, yang sudah lama memaintain coding itu dengan waktu yang lebih lama kan gitu ya. Nah terus tiba-tiba ada yang nge-komen kan gitu ya, pasti akan ada rasa jengkelnya kan gitu ya. Kan beliau juga punya pengalaman yang sama mirip ketika beliau di Pevas. Pevas kan dulu juga baby-nya beliau sebenarnya kan gitu. Iya. Pasti beliau komen, kata beliau sih beliau sentil gitu ya ISL-nya. Kamu kalau karena kamu punya ide yang lebih baik atau kamu gergetan bahwa ini adalah kurang bagus, ya harusnya kamu punya inisiatif dong, harus bisa memperbaikinya, bukan malah bikin yang baru lagi kan gitu ya. Sama aja kamu tidak lebih baik dari yang orang sebelumnya. Mohon maaf ya Mas ya, kasar itu. Iya sih. Saya juga kadang sebel untuk melihat seperti itu. Tapi melihat kondisi juga sih Mas, ketika coding itu memang jadi blocker habis handover, blokernya di kita. Itu juga sebenarnya agak sebel sih. Jadi cerita sih. Iya. Ya, jadi cerita menarik lah yang bisa kita ambil pelajarannya kan gitu ya. Bukan kita apa istilahnya ya, kita sebar-sebarkan aib atau gimana kan gitu ya.
Cuman jadinya akhirnya kita yang lost respect sih Mas, gimana ya? Ya, itu negatif way sih, benar. Iya. Ya, mungkin mungkin kita bisa ambil sisi lagi sisi pelajarannya juga, kenapa itu terjadi mengenai lost respect ini kan, berarti kan kita bisa ataupun kita bisa dorong juga ke orang yang terkait kan gitu ya, sebagai masukan buat dia juga kan gitu. Collab sama yang bersangkutan ya Mas. Benar-benar karena kita nggak bisa apa istilahnya, kita improve buat diri kita improve buat tim kita, tapi kita belum bisa dibilang lebih baik lagi kalau hanya kita bisa improve buat orang lain, gitu sih. Iya sih. Ya, thank you Mas untuk feedbacknya. Oke, sip. Kalau gitu terima kasih banyak Mas Karim. Oke, thank you Mas. Selamat sore. Malam. Oh malam ya. Thank you.